Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul dari kelas KPIC, nomor induk mahasiswa 3022100084. Saya akan menjelaskan materi tentang filsafat manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna daripada makhluk lain. Dalam diri manusia, sifat-sifat makhluk lain ada dalam diri manusia. Yang pertama, nafsu. Nafsu berasal dari iblis. Yang kedua, sifat taat atau patuh yang berasal dari malaikat. Yang paling istimewa adalah mempunyai akal yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan yang lainnya. Berarti manusia memiliki ruang untuk memikirkan sesuatu yang ada di muka bumi, untuk menemukan solusi dari permasalahan atau justru memperburuk atau memperkeruh keadaan. Itu tergantung pada manusia itu sendiri, yang untuk berpikir atau bertindak positif maupun negatif. Eksistensi manusia sebagai individu. Dua komponen penting manusia yaitu jiwa dan raga. Jiwa adalah pikiran, bagaimana manusia mampu berpikir, termasuk nafsu dan hal lain yang emosional. Raga adalah fisik manusia. Yang pertama, estetis, yaitu manusia masih berorientasi diri pada kesenangan atau hedonisme atau kesenangan duniawi. Fase ini manusia hidup tanpa prinsip, yang menguasai manusia adalah nafsu dan naluri-naluri seksual. Hidup manusia ini mementingkan diri sendiri dan kepentingan pribadi. Yang kedua, fase etis. Fase etis mulai melakukan menyesuaikan atau pertobatan pada nilai-nilai kemanusiaan atau menyesuaikan pada norma-norma. Mulai sanggup menolak kuasa yang bersifat represif atau non-presif yang tidak sesuai pada dirinya. Yang ketiga, religius. Pada fase ini manusia melebur pada realitas Tuhan, melakukan hal-hal yang bertujuan untuk melayani Tuhannya. Manusia pada fase ini sudah memiliki tujuan hidup atau keyakinan yang dianggap benar menurut agamanya, dan berarti manusia sudah mampu menerima jalan Tuhan, berani menerima takdir yang ditentukan oleh Tuhannya. Contohnya adalah Gus Miftah. Ketika muda, beliau adalah orang yang kurang taat pada agamanya dan hanya mementingkan kehidupan duniawinya. Namun waktu beranjak dewasa, beliau sudah sadar akan yang diperbuatnya dan akhirnya tobat. Sampai sekarang beliau menjadi pendakwah yang terkemuka di Indonesia ini. Materi kedua, hubungan filsafat manusia dengan struktur jiwa dalam psikologi dibagi menjadi 3 bagian. Satu, bagian dasar. Manusia masih dipenuhi oleh hasrat kepuasan menjadi tujuan dari fase ini. Yang dihasilkan dari fase ini adalah individualis, antisosial, amoral, karena manusia pada fase ini memikirkan dirinya sendiri. Yang kedua, bagian tengah. Pada fase ini manusia sudah sadar akan norma yang berlaku di sekitarnya, sudah dapat berpikir secara objektif dan realitas, menjadi pribadi yang seimbang dan harmonis, atau sudah bisa mengendalikan emosional dan nafsunya. Yang ketiga, bagian atas, nilai tertinggi yang dapat mengedepankan budi nurani, etika, agama yang merupakan realitas sosial. Nilai etika yang dijunjung tinggi oleh pribadi yang sudah masuk fase ini, kesadaran norma atas kebudayaannya, ingin mencoba kebudayaan baru yang berakibat baik untuk dirinya dan orang sekelilingnya. Pada fase ini manusia ini ingin mencari tahu lebih banyak tentang kebudayaan baru yang belum diketahui olehnya, yang contohnya budaya non-Islam yang belum pernah ia temui. Pada masa ini manusia sudah mencapai tujuan tertinggi dari hasratnya, yaitu sudah menaati norma atau ketentuan yang ada di sekitarnya atau di masyarakat, dan sudah bisa menjalankan hidupnya dengan baik. Sekian materi dari saya
yaitu filsafat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.